Di sebuah perhutanan yang begitu rimbun, di mana sinar matahari hanya mampu mengintip dari celah dedaunan, sebuah tantangan besar diumumkan. Sebuah tantangan yang terdengar mustahil bagi sebagian penghuni hutan, namun memicu ambisi bagi yang lain. Siapapun yang bisa mencapai puncak gunung langit terlebih dahulu akan dinobatkan sebagai makhluk paling sukses di dunia. Alta, sang elang, hanya tertawa kecil. Baginya, ini bukan perlombaan, melainkan sebuah lelucon yang menghibur. Dengan sayapnya yang gagah dan matanya yang tajam, puncak gunung itu hanyalah titik kecil yang bisa ia capai sebelum matahari tepat di atas kepala. Di bawah dahan tempat Alta bertengger, ada Silas, seekor siput kecil. Silas tidak tertawa. Dia tidak pula merasa terintimidasi. Dengan tenang, dia mulai mengerahkan seluruh otot kecilnya, menarik tubuhnya yang rapuh, dan mulai bergerak 1 inci demi 1 inci. Bagi dunia, Alta adalah definisi sukses yang sempurna. Dia cepat, kuat, dan efisien. Dalam 1 jam pertama, dia sudah berada di separuh perjalanan. Dia mendarat di sebuah tebing tinggi, memandang rendah ke arah hutan yang mulai mengecil di bawahnya. Dia membatin, mengapa siput itu repot-repot mencoba? Dunia ini milik mereka yang cepat. Kecepatan adalah satu-satunya jalan menuju kemenangan. Namun di bawah sana dunia Silas sangat berbeda. Silas tidak melihat pemandangan dari atas. Baginya, setiap kerikil kecil adalah gunung yang harus didaki. Setiap tetes embun yang jatuh adalah rintangan yang bisa menghanyutkannya. Silas tidak menoleh ke belakang untuk melihat seberapa jauh Alta sudah pergi. Dan dia tidak membandingkan dirinya dengan bayangan elang yang melintas di atasnya. Dia hanya fokus pada 1 sentimeter tanah di hadapannya. Tiba-tiba, langit yang cerah berubah menjadi kelabu pekat. Badai besar menghantam gunung langit dengan amarah yang luar biasa. Angin kencang bertiup begitu hebat hingga Alta, dengan segala kekuatannya, justru terancam. Sayap lebarnya yang biasanya menjadi kebanggaan kini menjadi beban yang bisa menghempaskannya ke tebing. Alta terpaksa berhenti. Dia harus meringkuk di dalam gua gelap, merasa frustrasi karena kemajuannya terhenti total. Dia merasa gagal hanya karena dia tidak bisa bergerak. Di saat yang sama, badai itu juga menghantam Silas. Tapi, Silas punya sesuatu yang tidak dimiliki Alta. Sebuah cangkang yang ia bawa sejak lahir. Silas tidak perlu mencari gua. Dia hanya perlu menarik tubuhnya masuk ke dalam rumahnya sendiri dan menunggu dengan sabar. Di saat Alta merasa dunianya runtuh karena dia harus berhenti, Silas merasa aman karena dia memang tidak pernah terburu-buru. Baginya, jeda bukanlah kegagalan. Jeda adalah bagian dari perjalanan. Badai pun mereda, matahari terbit dengan hangat. Dalam hitungan detik setelah badai usai, Alta melesat dan mencapai puncak. Dia berdiri di sana, sendirian di titik tertinggi. Namun anehnya, dia merasa kosong. Puncak itu terasa sepi. Perjalanannya begitu singkat, sehingga dia hampir tidak mengingat apapun selain rasa lelah dan egonya yang ingin segera sampai. 3 minggu berlalu. Waktu yang sangat lama bagi seorang pemenang seperti Alta. Namun akhirnya, Silas tiba di puncak. Tubuhnya terlihat sangat lelah, cangkangnya penuh goresan, tapi matanya bersinar dengan binar yang tidak dimiliki Alta. Alta yang masih di sana mengejek, "Kau membuang waktu berminggu-minggu hanya untuk sampai ke tempat yang bisa kutempuh dalam beberapa menit. Apakah kau benar-benar merasa sukses, Silas?" Silas menatap matahari terbenam yang membasuh puncak gunung dengan warna keemasan. Dia tersenyum tenang dan menjawab, "Suksesmu adalah tentang seberapa cepat kau sampai. Tapi suksesku adalah tentang seberapa sering aku memilih untuk tidak menyerah. Meski aku punya 1000 alasan untuk berhenti di tengah badai." Kita seringkali merasa gagal hanya karena kita melihat elang di sekitar kita. Mereka yang sukses lebih muda, mereka yang memiliki harta lebih banyak, atau mereka yang jalannya tampak tanpa hambatan. Kita lupa bahwa setiap orang membawa bebannya masing-masing, seperti siput yang membawa cangkangnya. Ingatlah satu hal, sukses bukanlah sebuah perlombaan melawan orang lain. Sukses adalah kemampuanmu untuk tetap bergerak maju secara konsisten, sekecil apapun langkahmu tanpa kehilangan harapan.
Jangan pernah membandingkan musim semimu dengan musim panas orang lain.